Di dunia yang serba cepat ini, seringkali kita semua merasa terburu-buru. Ya, memang kita hidup di zaman yang serba instan. Layaknya seperti kopi instan, makanan instan. Bahkan, kadang-kadang kita juga menginginkan kesuksesan yang instan. Kita terus-terusan berlari ke sana kemari seperti tanpa arah. Dan saat semua tak sesuai rencana, kita jadi merasa gagal dan merasa tertinggal dari orang lain. Padahal, setiap orang itu berjalan di jalan mereka masing-masing. Aku ingat satu kalimat dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Hidup seringkali membuat kita tergesa-gesa karena kita berusaha mengatur dan mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Padahal menurut para filsuf Stoik, kebahagiaan justru akan datang ketika kita berhenti melawan hal yang tak bisa kita ubah. Henry menyebut konsep ini dikotomi kendali, bahwa hidup ini terbagi dua. Ada hal yang bisa kita kendalikan, misalnya seperti pikiran, tindakan, dan respon kita. Dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti hasil, masa depan, sikap, dan respon orang lain. Dalam buku The Power of Now karya Eckhart Tolle, ada satu kalimat sederhana. Semua penderitaan berasal dari penolakan terhadap momen saat ini. Artinya, kita seringkali menciptakan penderitaan dengan melawan kenyataan yang ada. Misalnya kita merasa terganggu oleh situasi yang gak sesuai sama harapan. Karena pikiran kita dan ego kita cenderung menghakimi dan mengeluh. Sebenarnya menerima apa yang terjadi saat ini, bahkan jika itu sangat menyakitkan, adalah kunci untuk melepaskan diri dari penderitaan. Menerima situasi apa adanya bukanlah tanda bahwa kita menyerah, melainkan sebuah tindakan membebaskan energi mental kita agar dapat merespon dengan lebih efektif. Saat kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan terasa lebih ringan. Tapi kalau kita terus-terusan mencoba mengatur segalanya, kita akan terus merasa dikejar waktu. Penderitaan itu muncul bukan karena realitas, tapi karena kita menolak realitas itu sendiri. Karena kita maunya sesuatu terjadi sekarang juga. Kita juga ingin semua sesuai rencana. Dan saat itu tidak terjadi, kita jadi gelisah. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar dirimu, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu." Jadi, bukan peristiwa yang membuat kita stres, tapi cara kita memandangnya. Kalau kita belajar menerima, bukan pasrah, tapi lapang, kita akan menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh kecepatan. Aku pernah baca kalimat seperti ini. Rezeki itu gak pernah salah alamat. Bahkan sepotong buah yang kamu makan hari ini sudah ditulis menjadi milikmu sejak benihnya ditanam. Ia dipetik melalui perjalanan yang panjang, dijual oleh pedagang, dan akhirnya sampai ke tanganmu. Jadi, kalau kamu lelah dengan hidup yang serba terburu-buru, kamu bisa melakukan hal-hal sederhana seperti ini. Yang pertama, sadari ritme hidupmu. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang berjalan sesuai waktumu. Cepat atau lambat, kamu akan sampai garis finishmu sendiri. Kedua, bangun kebiasaan kecil yang menyenangkan. Mulai dari rutinitas sederhana, seperti membaca, menulis jurnal, atau berjalan pagi tanpa ponsel.
Jangan fokus ke hasil yang besar dulu. Fokuslah pada hal kecil yang bisa kamu ulang setiap harinya. Ketiga, bedakan yang penting dan yang mendesak. Jangan biarkan hal-hal remeh menguasai hidupmu. Belajar untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak kamu sukai. Keempat, rayakan setiap kemajuan kecil. Karena hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi tentang menikmati perjalanan menuju ke sana. Dunia akan terus bergerak cepat, tapi kamu tidak harus ikut terburu-buru. Kamu boleh berjalan pelan, asal kamu tahu kemana kamu akan melangkah. Karena ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kemampuan untuk hidup tenang ketika masalah datang. Jadi hari ini, sebelum kamu kembali berlari, tarik nafas dalam-dalam dan katakan ke dirimu sendiri, aku tidak tertinggal, aku sedang berjalan sesuai waktuku.